Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang sibuk, seorang pria kurus dengan wajah legam dan pakaian compang-camping melangkah masuk ke gedung bank megah. Bau debu dan keringat menyertai setiap langkahnya. Pandangan sinis dan tawa ejekan para pegawai menyambutnya, seolah ia hanyalah sampah di mata mereka. Tapi tanpa mereka sadari, pria itu membawa rahasia yang bisa membalikan nasib siapapun yang menertawakannya. Siapakah dia sebenarnya? Pagi itu kota Bandung diselimuti kabut tipis. Matahari masih malu-malu menembus celah gedung tinggi. Jalanan sudah ramai. Klakson kendaraan saling bersahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria berjalan perlahan. Tubuhnya kurus. Wajahnya legam terbakar matahari. Bajunya compang-camping. Kaos merahnya penuh lubang. Celana hitamnya robek di sana-sini. Bau keringat dan debu jalanan menempel di tubuhnya. Ia menggenggam erat sebuah buku tabungan yang lusuh. Langkahnya menapaki trotoar menuju sebuah gedung megah. Di fasad gedung itu tertera tulisan, "Banskang." Pria itu berhenti sejenak di depan pintu kaca, menatap pantulan dirinya. Helaan napas panjang terdengar, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu ia mendorong pintu kaca itu, masuk ke dalam gedung bank. Seisi ruangan seketika memperhatikannya. Suasana yang semula hening berubah jadi bisik-bisik. Beberapa nasabah menutup hidung, beberapa lagi mundur menghindar. Pria itu melangkah pelan ke arah loket. Para pegawai bank berdasi dan berjas rapi memperhatikannya dari kejauhan. Mereka saling pandang. Beberapa tersenyum sinis. Beberapa menahan tawa. Di pojok ruangan, 6 pegawai bank berdiri berderet. Jas mereka necis. Lencana kecil berlogo Banskang tersemat di dada kiri. Mereka tertawa pelan, lalu makin keras, seolah menikmati pemandangan itu. Sampai akhirnya pria itu tiba di depan loket. Tangannya gemetar saat menyerahkan buku tabungannya. Suaranya lirih, tapi cukup jelas terdengar. "Saya mau ambil uang 1 juta. Teller seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, riasannya tipis, tapi sorot matanya jelas merendahkan. Ia mengambil buku tabungan itu dengan 1 jari, seolah jijik, lalu mengetik nomor rekening di komputernya, sambil sesekali melirik teman-temannya yang menahan tawa di belakang. Namun seketika wajahnya berubah, dari sinis menjadi pucat, matanya terbelalak menatap layar monitor. Tangannya mulai gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. 6 pegawai yang tadi tertawa kini memperhatikan dengan heran. Salah satu dari mereka mendekat. "Kenapa? Ada masalah?" Teller itu berbisik, sambil menutupi layar komputernya dengan tubuhnya. "Saldo dia, 30 miliar. Pegawai itu membeku, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Ia menatap pria kumal itu dari atas sampai bawah, mencoba menemukan celah logika, tapi tetap tidak bisa memahami. Bagaimana mungkin seorang pemulung, dengan pakaian compang-camping, memiliki saldo sebesar itu? Pria itu menatap lurus ke teller, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah tahu apa yang sedang terjadi. "Ambilkan semua uang saya. Hari ini juga," ucapnya pelan, tapi cukup membuat seluruh pegawai terdiam. Seisi bank seolah berhenti bernapas. Bisik-bisik makin menjadi. Nasabah lain menatap penuh tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Seorang manajer datang. Jasnya paling rapi. Senyumnya dibuat semanis mungkin. Ia menepuk pelan bahu si pemulung. "Mari ke ruangan VIP. Biar lebih nyaman. Kami akan layani dengan baik." Pria itu menggeleng pelan. Tatapannya menusuk. "Tidak, di sini saja, di depan semua orang." Manajer itu kikuk, tapi mencoba tersenyum lagi. "Baik, Pak. Baik, kami siapkan." Sementara para pegawai yang tadi menertawakan, kini saling berbisik cemas. Mereka mulai merasakan hawa yang berbeda. Kamera CCTV merekam semua kejadian itu, termasuk wajah-wajah pegawai yang tadi menertawakan dengan sombong. Pria itu berdiri tegak, matanya menyapu seisi ruangan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan misteri besar. Suasana di dalam Bank Banskang semakin menegangkan. Semua mata kini tertuju pada pria itu. Si pemulung yang baru saja memecahkan keheningan dengan pernyataannya yang mengejutkan. "Ambilkan semua uang saya. Hari ini juga." Manajer bank bergegas memberi instruksi pada anak buahnya. Suaranya bergetar,
Tangannya berkeringat dingin. Para teller dan pegawai mulai sibuk menyiapkan proses penarikan dana dalam jumlah fantastis itu. Nominal yang tidak biasa. Nominal yang jarang diminta tunai. Nominal yang membuat seluruh sistem pengamanan bank siaga penuh. Para pegawai yang tadi menertawakan, kini saling berbisik dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Bos, jangan-jangan dia ini orang penting." Temannya mengangguk. Wajahnya tegang. Matanya terus memandangi pria itu yang berdiri tenang di depan loket. Tatapannya dingin. Tak lagi terlihat sebagai pemulung biasa. Bisik-bisik semakin ramai. Nasabah lain ikut memperhatikan. Ada yang mulai mengeluarkan ponsel. Mengabadikan momen langka itu. Rekaman video mulai merekam tiap detik ketegangan. Kamera CCTV juga tak berhenti merekam semua sudut ruangan. Termasuk ekspresi wajah para pegawai yang penuh kecemasan. Sementara itu, pria itu tetap berdiri tenang. Tangannya menyelip di saku celana robeknya. Sesekali ia menatap jam dinding. Seolah sedang menunggu sesuatu. Entah menunggu waktu. Atau menunggu semua yang ada di ruangan itu menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Manajer mencoba bicara lagi. Kali ini suaranya lebih sopan. Lebih hati-hati. "Maaf Pak, untuk penarikan sebesar ini, kami harus menyiapkan dulu dari gudang brankas. Mohon kesabaran Bapak." Pria itu hanya mengangguk pelan. Tatapannya masih sama. Dingin dan penuh misteri. Para pegawai semakin gelisah. Mereka sibuk menelepon atasan. Mengatur pengamanan. Sebagian lagi mondar-mandir memeriksa persiapan. Wajah mereka sudah tidak lagi menyiratkan kesombongan. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Takut jika pria ini benar-benar orang penting. Orang yang tidak mereka sadari keberadaannya selama ini. Salah satu pegawai mencoba mendekat ke manajer. Berbisik dengan nada penuh kecemasan. "Pak, jangan-jangan dia pemilik saham bank kita. Atau investor besar. Kalau dia marah, bisa hancur kita." Manajer hanya bisa menatap kosong. Pikirannya kalut. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tahu, hari ini akan jadi hari terburuk dalam karirnya. Jika benar pria ini punya kuasa besar atas bank tempatnya bekerja. Di luar gedung, kerumunan mulai terbentuk. Kabar bahwa ada pria kumal menarik 30 miliar tunai menyebar cepat. Para pemulung lain berdatangan. Mereka berdiri berjejer di trotoar. Diam. Menunggu. Seolah menjadi pengawal tak resmi bagi pria itu. Sementara di dalam bank, uang mulai dikeluarkan. Petugas keamanan menyiapkan pengawalan khusus. Semuanya serba hati-hati. Tak ada yang berani bercanda lagi. Tak ada lagi tawa mengejek seperti sebelumnya. Pria itu menatap proses itu dengan tenang. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Senyum yang semakin membuat semua orang bertanya-tanya. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang akan ia lakukan setelah ini? Suasana di dalam Bank Banskang nyaris tak ada yang berani bersuara. Detik jam terdengar begitu jelas di antara ketegangan yang menggantung di udara. Semua pegawai, teller, dan manajer menatap pria itu dengan pandangan penuh rasa takut dan penasaran. Para nasabah yang masih bertahan di dalam gedung mematung di tempat. Mereka enggan bergerak, seolah takut mengganggu detik-detik penting yang akan terjadi. Pria itu melangkah maju. Satu langkah yang terasa berat bagi mereka yang menonton. Sorot matanya tajam menyapu ruangan. Tangannya terangkat, menunjuk pada logo besar Banskang yang terpampang di dinding. Aku Fadli. Nama yang mungkin kalian tak pernah dengar. Tapi semua pemulung di kota ini mengenalku. Aku adalah pemilik perusahaan pengelola sampah terbesar di Bandung. Selama ini kalian hanya melihat kami sebagai orang-orang kumuh. Tapi kalian tak tahu, setiap botol plastik, setiap kardus, setiap kaleng yang kalian buang sembarangan, kami yang kumpulkan, kami yang kelola, dan kami yang jadikan itu emas. Kata-katanya menggetarkan seluruh ruangan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Wajah-wajah pegawai bank makin pucat. Mereka menunduk. Tak ada lagi yang berani menatap mata pria itu. Teller perempuan yang tadi menertawakan, kini menangis pelan. Bahunya bergetar menahan sesal. Fadli melanjutkan. Suaranya tetap tenang, tapi kini lebih tegas. Saldo yang kalian lihat itu bukan hasil sulap, bukan hasil tipu-tipu. Itu hasil kerja keras ribuan pemulung di kota ini. Hasil keringat kami yang kalian anggap hina.
Hasil dari setiap tetes peluh kami di jalanan. Manajer nyaris roboh mendengar itu. Lututnya lemas. Ia berpegangan di meja agar tetap berdiri. Sementara para pegawai di belakangnya hanya mampu diam. Tak berani bergerak. Tak berani bicara. Fadli mendekat ke loket. Matanya menatap lurus pada teller yang gemetar. Kalian menertawakan orang kecil. Kalian merasa hebat karena jas dan dasi kalian. Tapi hari ini aku ajarkan. Jangan pernah hina orang hanya dari penampilan luarnya. Uang 30 miliar itu. Aku tarik hari ini. Tapi bukan hanya itu. Fadli mengeluarkan map hitam dari kantong lusuhnya. Ia letakkan di atas meja manajer. Map itu berisi dokumen-dokumen penting. Dokumen pembelian saham mayoritas Bank Banskang. Manajer membukanya dengan tangan gemetar. Matanya membaca setiap lembar dokumen. Wajahnya makin pucat. Mulai hari ini, Banskang milik aku. Dan aku tidak butuh pegawai yang suka menghina orang kecil. Kalian semua dipecat. Suara Fadli bergema di seluruh ruangan. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan harga diri pegawai-pegawai sombong itu. Satu persatu mereka jatuh terduduk. Menangis. Menyesali setiap ejekan yang mereka lontarkan. Fadli berdiri tegak. Menatap keluar kaca. Ke arah kerumunan pemulung yang menunggu di luar. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat, dan mereka bersorak pelan. Sebuah kemenangan bagi orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata. Fadli berdiri di tengah ruangan Bank Banskang dengan tenang. Para pegawai yang tadi sombong kini tersungkur. Ada yang menangis memohon maaf. Ada yang hanya menunduk, tak sanggup menatap mata Fadli. Suasana di dalam gedung megah itu kini terasa asing. Tak ada lagi wibawa para pegawai bank. Yang ada hanya wajah-wajah penuh penyesalan. Fadli menoleh pada manajer. Suaranya tenang, tapi tak ada celah untuk ditawar. Segera umumkan pada seluruh pegawai. Aku tak mau satupun yang menghina orang kecil hari ini tetap bekerja di sini. Manajer mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menuruti perintah. Tangannya menggenggam mikrofon pengumuman. Suaranya serak saat berbicara. Seluruh pegawai harap berkumpul di aula utama. Segera, satu persatu pegawai datang dengan langkah gontai. Wajah mereka tegang. Mereka menatap Fadli dengan rasa takut. Tak ada yang menyangka. Hari ini, nasib mereka berubah hanya dalam hitungan jam. Fadli memandangi mereka semua. Wajah-wajah yang dulu memandang hina, kini berubah penuh penyesalan. Ia menghela napas panjang. Mulai hari ini, Banskang jadi bank untuk rakyat kecil. Bank ini tak akan lagi menolak nasabah hanya karena penampilannya. Dan kalian, yang sudah menertawakan aku, yang sudah menganggap rendah orang kecil, tak lagi jadi bagian dari bank ini. Suara Fadli menggema. Para pegawai terdiam. Beberapa mencoba menangis memohon maaf. Tapi Fadli hanya menatap mereka tanpa berkata-kata. Semua sudah jelas. Semua sudah berakhir bagi mereka. Di luar gedung, para pemulung yang menunggu bersorak pelan. Mereka tak teriak, tapi sorakan mereka penuh makna. Sorakan kemenangan. Sorakan kebanggaan pada pemimpin mereka. Fadli melangkah keluar, melewati pintu kaca bank yang dulu membuatnya ragu untuk masuk. Kali ini ia melangkah dengan kepala tegak. Wajahnya tersenyum. Senyum yang menandakan sebuah babak baru telah dimulai. Polisi dan pengamanan yang berjaga hanya menunduk hormat. Mereka paham. Mereka sedang menyaksikan sejarah. Seorang pria yang dipandang sebelah mata, kini menjadi pemilik bank yang dulu menertawakannya. Para pemulung berdiri berjejer, memberi jalan untuk Fadli. Mereka mengikuti di belakangnya, membentuk barisan panjang. Barisan yang menunjukkan persatuan. Barisan yang menjadi simbol kekuatan rakyat kecil. Sementara itu, papan nama bank di depan gedung perlahan diganti. Banskang hilang, berganti dengan tulisan baru. Bank Fadli. Banknya rakyat kecil. Fadli menatap papan nama baru itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga pada diri sendiri, tapi karena ia tahu perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Kini saatnya orang-orang kecil berdiri sejajar dan dihormati seperti manusia seutuhnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari rupa dan penampilannya.
Karena Allah menilai manusia bukan dari harta atau tampilan luar, tetapi dari hati dan amal perbuatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata. Disusun agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk selalu rendah hati dan menghargai setiap manusia. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kalian senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya.